Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat setelah kelahiran bayi. Tapi sebelum itu saya menyampaikan untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi video kita kali ini adalah tentang kepercayaan masyarakat setelah kelahiran bayi. Kenapa saya menyampaikan video ini atau kenapa saya membuat video ini? Karena saya selalu melihat hal ini sudah bisa dibilang adalah kebiasaan yang biasa saya temui pada saat saya menolong persalinan dan saya lihat apa reaksi atau hal-hal yang dilakukan kepada bayi baru lahir oleh keluarganya. Dan ini adalah kepercayaan orang-orang, jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya ingin menyampaikan kalau misalnya ada hal-hal yang sama dengan masyarakat yang di lingkungan teman-teman yang lain, itu berarti kita ada kesamaan. Dan mungkin tidak semua daerah itu melakukan hal seperti ini. Tapi yang biasa saya temui dan biasa saya lihat itu adalah seperti itu di daerah atau di lingkungan kerja saya. Lingkungan kerja saya itu adalah masyarakat Bugis Makassar. Jadi hal seperti itu yang biasa saya lihat. Nah, kebiasaan atau kepercayaan setelah kelahiran bayi itu apa saja? Yang pertama yang biasa saya lihat adalah meneteskan madu atau air di lidah bayi yang baru lahir. Jadi biasanya pada saat bayi sudah dibersihkan, kemudian diberikan kepada keluarganya, itu keluarganya, salah satu anggota keluarganya itu meneteskan madu atau air di lidah bayi. Yang katanya bayi itu, mereka mengatakan, karena saya sempat bertanya, mereka mengatakan bahwa bayi itu sudah melewati proses perjalanan panjang dari rahim ibu sampai lahir ke dunia. Dan proses itu membuat bayi itu pasti kelelahan, sehingga bayi dikasih madu atau air. Dan ada juga beberapa yang mengatakan bahwa pemberian madu itu supaya kehidupan bayinya itu manis seperti madu. Maksudnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi itu tidak masalah ya, karena itu mereka percayai. Tapi kalau misalnya bayi sudah diberi madu atau sudah diberi air di lidahnya, bayi itu tidak akan lagi mendapatkan ASI eksklusif namanya. Karena ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi hanya ASI saja sampai dengan usia 6 bulan. Jadi kalau sudah dikasih air atau sudah dikasih madu, itu bukan lagi ASI eksklusif. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya madunya itu dicelup pakai tangan seperti ini, kemudian ditaruh di lidah bayi. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua. Hal yang kedua adalah membuat lesung pipi. Jadi, biasanya bayi itu yang baru lahir, biasanya anggota keluarganya itu memberikan lesung pipi, tergantung di mana mereka inginkan. Dan ada juga banyak cara yang saya lihat. Ada yang menaruh lesung pipi itu pakai tangan seperti ini. Ada yang pakai jari kelingking, katanya supaya lesung pipinya itu imut-imut. Taruh seperti ini. Ada juga yang pakai ujung bantal. Jadi bantal ujungnya itu ditaruh seperti ini, ditusuk, dilingkar-lingkari seperti ini. Ada juga yang menggunakan bawang merah kecil yang masih dengan kulitnya tanpa dikupas, ditaruh seperti ini. Atau bisa juga satu, ditaruh di kiri, kemudian di kanan, seperti itu. Tapi kalau secara medis, lesung pipi itu sebenarnya tidak bisa dibuat hanya dengan cara seperti yang tadi saya tunjukkan. Tapi kalau ada yang meyakini bahwa misalnya pada saat kecil bayinya itu dikasih lesung pipi dengan cara seperti itu, tapi setelah dewasa lesung pipinya benar-benar ada. Kalau misalnya mempercayai seperti itu ya tidak masalah. Saya sampaikan yang secara medisnya itu seperti itu. Tapi kalau memang terjadi ya alhamdulillah. Hal yang ketiga adalah memancungkan hidung bayi. Jadi bayi yang baru lahir itu biasanya anggota keluarganya itu tarik-tarik hidungnya seperti ini, yang katanya untuk memancungkan hidung bayi.
Mereka beranggapan bahwa tulang hidung bayi itu masih lemah, masih mudah untuk dibentuk. Sehingga dengan cara ditarik-tarik itu akan membuat hidung bayi itu mancung. Dan ditarik-tariknya itu harus setiap hari. Tapi kadang saya merasa kasihan dengan bayinya karena bukan hanya 1-2 orang saja yang melakukan hal seperti itu, menarik-narik hidungnya. Tapi setiap orang yang datang menjenguk itu pasti pada saat menggendong bayinya, hidung bayinya itu pasti ditarik-tarik seperti ini. Jadi saran saya sebaiknya jangan terlalu sering menarik hidung-hidung bayi. Kasihan juga hidung bayinya, apalagi bayi baru lahir yang hidungnya ditarik-tarik seperti itu. Nah, kalau dari segi medisnya, apakah memang menarik hidung bayi itu bisa memancungkan hidung bayi? Jadi, kalau dari segi medis, itu dikatakan hanya mitos. Karena ditarik-tarik hidung bayi itu tidak akan membuat hidung bayi itu mancung, malah cuma akan bisa mencederai hidung bayi. Dan mancung atau tidaknya, salah satu faktornya adalah faktor genetik. Dan hal yang terakhir adalah menebalkan alis dengan mekonium. Jadi biasanya pada saat saya mau memandikan bayi, saya itu sudah melihat bayinya itu sudah ada sesuatu yang dioleskan di kedua alisnya. Dan ternyata yang dioleskan itu adalah mekonium. Mekonium itu adalah kotoran atau feses pertama bayi yang warnanya itu gelap, warna gelap seperti hitam. Jadi itu dioleskan di alis bayi. Dan orang-orang percaya bahwa dengan mengoleskan mekonium di alis bayi, itu bisa membuat alis bayi itu jadi tebal. Jadi bukan hanya bayi perempuan yang dikasih alis tebal seperti itu, atau mekonium seperti itu, tapi itu juga berlaku untuk bayi laki-laki. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Dan kalau misalnya ada juga Moms yang ingin menyampaikan atau menyarankan video apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.